Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Jadi setelah mereka minta agar ditunjuk seorang nabi oleh seorang raja untuk memimpin mereka dalam perang, dan kemudian setelah diragukan, iya tak, kamu mau perang beneran tak? Nanti kalau saya tunjuk ternyata enggak mau. Tuh. Terus mereka, kenapa kami enggak mau? Kami sudah terusir, bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya karena enggak terima diingatkan, merasa bahwa mereka imannya tinggi, ngapain? Allah tuqatil. Kenapa kami tidak mau fi sabilillah wa qad akhrajna min diyarina wa abnaina, gitu kan. Tapi falamma kutiba alaihimul qital, tawallau mereka. Tapi ya Nabi tetap. Jadi nabinya adalah bernama Nabi Samuel. Yang kita sudah pelajari ya. Ya benar, ciri khas Bani Israel. Begitu sudah ditunjuk, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Wes, Allah mengabulkan permintaan kalian. Ada seorang laki-laki yang dipilih menjadi panglima kalian nanti untuk maju perang. Siapa? Tolut. Tolut yang mana itu sih? Ya ampun, gitu Bani Israel. Kamu tuh gimana toh, Samuel? Kamu itu gimana toh? Ponimin gitu. Lalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Lah kok yang dipilih Tolut itu loh. Tolut itu tidak punya duit, melarat. Orangnya ya gitu-gitu aja. Ya kamilah yang lebih berhak untuk jadi raja loh kan. Ngewa itu. Tadi minta ditunjuk. Tadi minta dipilihkan. Begitu dipilihkan, cerewet. Katanya Tolut kurang ginilah, kurang gitulah. Manusia itu gitu, Bani Israel gitu itu. Sama. Nanti dalam sebuah organisasi juga begitu kalau gerakan dakwah itu. Siapa ini yang jadi kepala cabang nih? Terus kita ikut aja lah Gus. Nah, wes sampean pilih kriterianya seperti apa? Ini. Begitu dipilih, karena manusia ada kekurangan kan? Dipilih, oh, kok gini, kok gitu, nah kan gitu. Manusia itu gitu. Manusia itu gitu. Sama ini dari pelajaran Nabi Samuel ini. Ketika diminta oleh Bani Israel untuk memilihkan bagi Bani Israel seorang raja, seorang panglima yang akan memimpin mereka untuk maju perang. Begitu dipilihkan, ya gitulah. Masa Tolut, ya enggak punya duit, ya enggak kaya, enggak pinter, ya enggak orang terpandang, bukan siapa-siapa, masa jadi raja gitu. Itu kan. Jadi lalu kata Allah, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zatahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memberi garansi. Jangan khawatir. Allah memilih dia itu ya sudah pastilah menambahkan kekuatan, bastatan.
baik di dalam ilmu maupun fisik. Nah, coba kita lihat ya, standarnya manusia dengan standarnya Allah. Yang diprotes oleh Bani Israel tentang kriteria siapa yang harusnya berhak dihormati dan ditaati, artinya sebagai panglima. Itu kriterianya Bani Israel adalah harta. Coba lihat itu. Mereka bilang, anna yakunu lahul mulku alaina. Ya kan? Kami lebih berhak lah. Masa gimana kok Tolut? Ahaqu bil mulki, lebih berhak minhu dari Tolut. Kenapa? Karena Tolut itu walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, berarti kriterianya Bani Israel, orang yang dianggap hebat, keren, sukses, bisa diikuti itu adalah yang yu'tal mal, orang yang diberi harta, terutama sa'atan, yang diberi keluasan, lapang, duitnya banyak. Kriterianya itu. Tapi coba jawaban Allah, lihat tuh. Allah berfirman melalui nabinya, si Tolut itu dipilih dan ditambahkan wazadahu basqatan fil ilmi. Dipilihnya karena keluasan dan kekuatan wawasan ilmunya dan wal jismi dan kekuatan tubuhnya karena perang ya. Nah, sehingga ilmu di sini pun ilmu yang dimaksud adalah ilmu Allah. Ilmu atau wahyu yang dibawa oleh beliau, oleh Nabi. Jadi ada disparitas, ada diskursus, ada perbedaan standar. Standarnya Allah tentang orang yang hebat, keren, bisa diikuti, jadi pemimpin itu. Nah sekarang kita lihat aja, zaman sekarang kan ya gitu toh. Standar orang yang bisa memimpin itu ya yang punya duit lah. Apalagi di dunia politik. Ya mana mungkin orang nggak punya apa-apa bisa nyalon jadi anggota DPR, jadi bupati. Nggak mungkin lah. Ya ada beberapa kasus orang yang nggak punya apa-apa bisa jadi kepala desa lah. Tapi mayoritas ya tetap yang punya modal lah. Dan modal ini nggak main-main. Sekarang di desa aja kalau mau nyalon kepala desa minimal 1 M itu sekarang. Kepala desa itu minimal segitu, es. Kalau desanya sedikit ya minimal 500 juta lah. Oh iya, di daerah Lamongan itu rata-rata modal menjadi kepala desa itu es, paling dikit 500 juta kalau 1 M itu. Bayangkan, itu kan? Ya karena itu kemudian ketika Bani Israel meminta untuk dipilihkan seorang panglima perang, lalu dipilihkan seorang bernama Tolut, protesnya lulululung, Tolut itu tidak punya duit kok. Mau jadi pemimpin itu gimana? Ya itu. Kriterianya tetap sama sampai hari ini. Orang mematok kriteria untuk menjadi pemimpin itu berdasarkan kriteria apa? Ya iya, ya itulah kriteria terkenal, kriteria viral, kriteria modal. Modal apa? Ya kapital. Modal ya duit lah. Orang kepala desa aja. Saya pernah punya teman itu yang jadi kepala tim sukses seorang bupati itu. Ditunjukkan rincian anggaran untuk pemenangan tim dia itu. Berapa waktu itu? Padahal tahun kapan itu? Hampir 100 M itu. Wow. Sekarang enggak cukup. Nah, coba bayangkan selama 5 tahun. Kalau 100 M berarti dibagi 5 kan per tahun berapa itu?
20 ya. 20 M. Kalau per tahun 20 M, 20 bagi 12 berapa? Kan hampir 1,8 M per bulan. Dapat duit dari mana gaji bupati itu kalau nggak salah cuma 8 juta. Ya kan? Nah, yang kayak gini yang ternyata konsep Bani Israel itu masih dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan ada yang di beberapa wilayah itu nggak cukup 100 M itu. Nah, inilah ternyata pemimpin yang dipilih Allah berdasarkan kriteria ketakwaan, kriteria keimanan, itu berbeda dengan kriteria manusia yang melihat sisi status sosial, sisi status modal, dan seterusnya. Jadi, dan demikian pula ketika pemilihan seorang nabi, sama ya, pemilihan seorang nabi juga begitu, itu mutlak domainnya Allah. Mutlak hak prerogatifnya Allah. Siapa yang mau dipilih menjadi nabi itu 100.000%, 100% itu wewenangnya Allah. Allah wenang gawe tinggal gawe. Itu innallaha ala kulli syai'in qadir, terserah Allah. Tapi manusia kadang ya ngerecoki dengan kebodohannya, maunya itu Rasul atau Nabi itu ya dipilih berdasarkan pandangan lahirnya. Mosok Nabi kok berjalan-jalan ke pasar gitu. Ya, yang Yamsil Aswaq itu. Jadi, mosok Nabi kok berjalan-jalan ke pasar. Mosok Nabi kok makan minum kayak kita. Nah, lebih ini lagi, Nabi kok rak diopo-opo. Noh, kamu itu loh. Jenggur-jenggur ke. Mana masuk ulul azmi itu. Kamu itu apa kamu itu? Bisa apa? Ngerti apa? Banyak itu ayatnya. Kami tahu kamu itu manusia biasa, mithluna gitu. Seperti kami. Dan kami tidak melihat kamu punya kelebihan apapun. Dan yang ikut kamu pun itu aradiluna. Mimba diar ro'yi. Orang-orang lemah di antara kami yang lemah akal. Yang ya bodoh, nggak tahu wawasan lah. Mereka tidak mau mengikuti kriterianya Allah itu. Tidak mau. Ya kayak ayat kemarin dalam salah satu hadis kita kan kalau habis ba'da zuhur ngaji Duratun Nasikhin itu ya. Itu juga ada gitu. Para pemuka pembesar Mekah itu, aku mau duduk sama kamu situ. Hai Muhammad. Nanti aku ngaji terus aku beriman dah. Tapi syaratnya orang-orang yang bareng kamu itu suruh pergi itu, yang bajunya apa kayak para penggembala yang baunya nggak enak itu, suruh pergi dulu. Aku nanti mau duduk ngaji sama kamu, aku beriman dah. Jadi apakah dituruti? Walaupun bisa jadi kan misalnya kalau sampean dan saya sekarang gitu mungkin mikirnya, wah ini para menteri, ini para kepala bagian, ini pejabat-pejabat ini kalau beriman nanti dampaknya akan luar biasa besar ini. Ya sudah, tak suruh pergi dulu lah teman-teman mukmin yang baunya nggak jelas ini. Kan bisa aja berpikir gitu. Tapi enggak, Allah. Enggak. Jangan milih kamu. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajahahu. Wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Jelas. Suruh sabar bersama orang-orang yang kelihatannya gembel-gembel itu. Jangan kamu berpaling dari kelihatan gembel-gembel itu hanya karena kamu mengikuti orang-orang yang menurut-turutkan hawa nafsunya itu.
Nah, itulah Dilan. Jadi hari ini, pagi ini, Kamis ini, kita belajar tentang apa? Tentang bagaimana standar Allah dan standar manusia itu beda. Di dalam menentukan kebenaran, di dalam menentukan kriteria seorang pemimpin. Beda. Nah, sampean dan saya ayo terbiasa mengikuti kriterianya Allah. Yang unseen, yang tidak tampak. Jangan hanya karena dia gawanteng, gawaga, duitnya banyak, terkawan nawal. Pengikutnya juga wow, viral. Nah, terus awalowim. Wapalannya kitabnya banyak. Sama, wah itu loh hebat. Nah, elok gitu aja. Hati-hati. Hati. Allah memilih Nabi itu hampir rata-rata dari orang yang tak terkenal. Yang kayak Nabi Samuel ini. Atau Nabi Musa. Sama semua. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Isa. Semuanya bukan dari kalangan bangsawan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dari kalangan biasa ya. Kalangan biasa. Itu. Makanya orang Mekah, orang tidak mau. Apa itu? Siapa Muhammad itu? Bahkan Nabi Muhammad pernah disilang Abika Junun Muhammad. Kamu tuh gendeng tamat gitu. Kamu itu, nah itu. Begitu-gitu, apalagi Nabi Ibrahim, padahal di mata Allah mereka adalah ulul azm. Tingkatan tertinggi kelompok elit para nabi rasul. Jadi nabi aja udah orang elit di antara semua manusia. Nah ini di atasnya itu ada kelompok elit di antara para nabi. Padahal mereka ternyata dalam pandangan manusia, dan memang faktanya begitu. Tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bukan orang kaya raya. Bukan. Itu ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka Allah berfirman, Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah itu memberi kerajaannya, memberi hidayah, memberi tugas itu terhadap siapapun yang dikehendaki lah. Kamu siapa manusia? Kok sok-sokan mau mengatur Allah tentang kriteria siapa yang terpilih itu siapa? Kamu itu loh siapa? Kamu itu loh apa? Kok sok-sokan harusnya ya begini, harusnya ya kamu itu siapa? Kata Allah. Dalam kacamata Allah. Karena Allah wallahu wasi'un alim, Allah maha luas. Allah maha mengetahui siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih cocok itu Allah. Nah, ayo kita luaskan ke sana ya, cara berpikir kita supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan Bani Israel zaman itu. Nah, ini Muslim, arti Muslim itu apa coba? Orang yang serah diri tunduk patuh tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Itu syarat itu. Muslim itu wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Yang dimana itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah, termasuk kriteria tentang siapa yang layak dijadikan guru, pemimpin dalam hal hidup beragama ini, itu kriteria yang kita ikuti adalah kriterianya Allah. Ya, saya rasa itu sambil pilek-pilek dikit, yang dengerin ngantuk-ngantuk dikit, tak apa-apa. Insya Allah dapat pahala tetap. Asalkan didengerin lah. Kalau cuma sedih, apa itu tadi kok? Pemimpin-pemimpin, saya seran tidur lagi. Oh, apa itu tadi kok? Viral-viral, tidur lagi. Apa itu tadi kok? Ikut-ikut. Nah, yang didapat akhirnya ikut viral pemimpin. Karena sambil kliap gitu, sedut, kliap, sedut gitu. Itu yang berbahaya, itu nggak utuh. Kan gitu. Ya, saya ngomong hampir sekitar 15 menit, 20 menit. Serat-seratnya. Jadi sampean harus ikut apa tadi? Pemimpin, oh ikut pemimpin. Tidur lagi.
Viral, oh berarti suruh ikut pemimpin viral. Padahal nggak gitu. Ada tidaknya, ada jangannya. Nggak bahaya, tak? Itu. Kalau sambil ngantuk-ngantuk dikit itu gitu jadinya kan. Ngantuk itu nggak dosa ya. Wong sudah ikut ngaji aja udah dapat pahala ya kan. Tapi ya kadang gitu jadinya cuma sepotong-potong. Mudah-mudahan utuh ya. Oke. Nah, terus ujuk-ujuk begitu bangun cek, monggo siapa yang mau ada bertanya atau yang mau ditanyakan saya Gus. Wah, sangat ditanya apa ngantuk. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Allah, alhamdulillah. Saya Silakan. Ya. tadi Gus sempat bicara tentang zaman sekarang yang pemimpin tuh yang temennya tadi bawa duit berapa? 100 M tuh untuk kampanye. Nah, ya. Bupati ya, terus. Terus gimana itu Gus tentang jabatannya? Halal haramnya itu gimana kalau seperti itu? Sekarang ini sudah tidak ada halal haram, Budi ya. Itu sudah rahasia umum, Budi ya. Satu, kan ada itu pernah diwawancarai Logik Endi atau siapa itu, seorang bupati daerah Jawa Tengah itu. Dia bilang, saya pastikan tidak mungkin seorang bupati ke atas itu tidak korupsi, itu tidak mungkin. Dia seorang bupati itu ngomong gitu. Tidak mungkin. Sekarang gimana? Kami ini gaji paling antara 8 jutaan. Terus tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan ini paling banter itu ya. Sebulan itu kalau dikumpul-kumpulkan ya antara 25 sampai 50 juta katanya. Padahal kami ini hampir tiap hari ada undangan. Entah itu undangan ini, undangan itu. Yang kedua kemudian permintaan bantuan ini, bantuan itu. Nah, sementara di anggaran pemerintah ya itu aja. Nah, sementara kami konstituen yang dulunya kami kampanyein dan kami janjiin untuk bangun ini, bangun itu dari mana kalau enggak? Belum lagi untuk merawat begitu pertengahan tahun ketiga, keempat itu sudah bukan konsentrasi pembangunan, itu sudah konsentrasi untuk biar terpilih lagi. Artinya berarti harus merawat konstituen untuk kemudian datang memberi lagi. Dari mana? Gitu dia bilang. Nah, hari ini sebenarnya kita tidak sedang bicara tentang pemimpin politik ya, tapi pemimpin agama, pemimpin hidup kita, guru hidup kita. Tapi memang ya begitulah di dalam ranah, jangankan yang ranah tidak kelihatan dan tidak dapat apa-apa. Wong yang dapat apa-apa seperti gaji dan kemudian kebanggaan saja orang masih harus bermodal itu. Nah, sementara di yang kayak yang dimaksud dengan Tolut ini kan pemimpin politik sebenarnya. Artinya dia pemimpin sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan. Sehingga kita ya mau tidak mau harus menganalogikan dengan itu tadi. Dan itu kecil loh Bu, dia yang 100 M tadi itu. Kecil, banyak yang di atas itu dia. Dan jangan lupa ya, maaf ini, tidak hanya bupati, tidak hanya apalagi gubernur, waduh, apalagi presiden. Presiden itu sudah rahasia umum. Presiden itu kalau mau jadi itu antara 5 sampai 8 T, Bu. Bukan M lagi. Sehingga itu jangan guya-guyu. Jadi kalau misalnya orang Delopo pengen jadi presiden ya jauh. Jauh. Gimana? Tidak mungkin. Apa Pak Ju? Saya juga tidak mau jadi presiden, Gus. Karena Pak Ju? Mentok RT, Gus. Yang jelas berat, Gus. Karena nggak ada yang milih, Gus. Apa Mas Wahyu? Karena nggak ada yang milih. Mentok jadi RT. Presiden rumah tangga Pak Ju. Iya, betul. Pak Jo jadi klien aja lah.
Loh, beneran sungguh. Sekarang loh, saya ini pernah ya dulu ya. Saya ini pernah mencoba berdakwah lewat politik. Niatnya memang dakwah untuk utuh ini ya namanya. Ya, itu. Tapi karena memang ya politik ya. Kan kita tidak lewat partai itu. Kita lewat seluruh partai kita ajak untuk di panggung-panggung saya nyampaikan 3 proyek besar itu sih. Panggung-panggung saya ajak mengenal Allah, cara mereka dasar, mati diri mengetahui web setan, saya ajak menanamkan keyakinan dunia akhirat. Tidak ada pembicaraan politik plus itu. Saya dapat panggung itu selama hampir berapa? Hampir 6 bulan lah kita keliling seluruh wilayah, di seluruh partai kita masukin itu. Tapi kan juga perlu alat bantu, alat peraga istilahnya. Yang mulai dari baliho, buku, kaos, kemudian kartu nama, leaflet, macam-macam, lalu perjalanan segala macam untuk kampanye. Itu nggak main-main itu habisnya itu. Padahal hanya untuk DPD itu. Itu nggak main-main itu habisnya itu. Iya, untuk bikin showroom cukup gitu. Padahal ya itu tadi, tapi waktu itu memang kita ikhtiari sebagai niatan dakwah ya, sehingga kita nothing tulus, begitu nggak keterima Gus Naim malah sujud syukur itu. Artinya nggak kepilih. Jadi bayangkan kalau orang-orang yang memang sudah sengaja ke sana ya, pengen dipilih kayak Bani Israel tadi. Waduh, ya makanya ada satu calon bupati yang daerah Jawa Timur itu yang dulunya sebelum nyalon dia punya perusahaan otobus, ya perusahaan transportasi bis gitu. Begitu udah bisa-bisan untuk terpilih, nggak kepilih, gendeng dia. Iya, di jalan-jalan telanjang naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu tadi, sekarang politik itu kan sudah politik dagang sapi ya. Jadi demokrasi itu sudah tidak murni lagi demokrasi, sekarang itu sudah demokrasi kapital. Saya pernah nulis itu di Facebook tentang itu ya. Jadi itu bukan kok 1-2 orang saja, sudah gitu ya. Sehingga ya kita ayo berlindunglah, jangan sampai seperti yang tadi disampaikan Pak Jus. Saya juga nggak mau jadi presiden, Gus. Ya karena nggak akan kepilih. Tapi selain itu kan memang ya beban beratnya. Kalau seandainya pun sampean ya, saya menyarankan seandainya pun sampean punya uang misalnya 1 atau 2 T, jabatan itu jangan diminta ya. Zaman bukan kok tidak boleh jadi bupati, bukan kok tidak boleh jadi gubernur, bukan kok tidak boleh jadi presiden ya. Tapi Nabi sudah menyatakan, kalau kamu jabatan itu kamu minta, maka kamu tidak akan banyak dibantu oleh Allah di dalam mengemban amanahmu itu. Tapi kalau kamu diminta, ya diminta oleh masyarakat, maka kamu akan dibantu oleh Allah di dalam mengemban amanah itu. Artinya kamu benar-benar tidak berambisi terhadap itu, tapi karena masyarakat memandang sampean itu benar-benar layak dan harus, itu boleh, silakan. Jadi bukan kok saya kemudian tidak boleh ya. Nah sekarang yang ada kan hampir mayoritas kan bukan karena diminta, ya kan? Karena meminta. Nah ini yang resikonya besar di situ. Nah yang saya larang sampean adalah meminta. Kalau sampean diminta monggo, silakan ya, silakan. Misalnya jadi RT di Tolopo sana, diminta sampean yang paling pantas maju aja sudah tidak apa-apa. Silakan diambil jabatan itu. Sampean aja yang jadi ketua rukun warga, monggo aja enggak apa-apa. Iya, Gus Hafid juga di desa itu diminta jadi ketua BPD, enggak apa-apa. Pernah Gus Kosiin jadi ketua Karang Taruna ya maju saja memang diminta. Dan untuk kemaslahatan umat. Jadi saya diminta ini itu coba ya karena fokus ngaji tafsir subuh, jadi nggak mau diminta jadi ketua RT pun apa. Nanti pas waktu ngaji kasih itu tafsir subuh terus ada minta tanda tangan KTP, nanti tidak jadi. Wes, dah ketua RT pun saya tidak mau wes.
Nggak, wis. Loh ya bener loh. Saya jadi direktur di perusahaan manapun atau di lembaga internasional manapun itu semua diminta. Tidak pernah satupun saya ngelamar itu. Jadi mereka lembaga-lembaga internasional itu yang ngelamar saya itu sejak dulu. Nah itulah karena alma maternya itu sama. Selalu dilamar, nggak pernah melamar kerjaannya. Oke. Semangat ya, jadi ayo kita rubah sudut pandang kita supaya sudut pandang kita sudut pandang Qur'ani, sudut pandang ilahi, sehingga sudah nggak keren kalau sudut pandang manusia-manusia umum itu. Dan sudut pandangnya itu sudah harus sudut pandang melihat bahwa Tolut itu layak meskipun nggak punya harta, gitu loh. Bahwa Nabi Dawud itu layak karena memang beliaulah yang mendapatkan sinar dari Allah. Itu. Meskipun mungkin secara lahir ya berjalan ke pasar, nggak punya duit, bajunya nggak bermerek, juga nggak terkenal, pengikutnya dikit. Tapi ayo kita minta kepada Allah diberikan kocoworo bergolo, diberikan pandangan yang tajam secara intuisi batin kita. Dan itu bisa kalau kita tidak banyak dosa ya. Tidak banyak dosa. Kalau banyak dosa itu kacanya kemudian buram ya. Tidak bisa memantulkan cahaya Allah. Maka kita bersihkan hati kita ini dari dosa-dosa, dari kesalahan, istighfar kepada Allah, minta maaf pada sesama ya. Kemudian nanti insya Allah memantulkan cahaya Allah akan menerangi mata batin kita sehingga melihat itu tidak hanya dari sisi hal-hal yang duniawi, tapi juga hal-hal yang sifatnya. Kemudian Allah memampukan kita jadi orang-orang yang bermata batin tajam, dan mampu untuk memilih dan memilah yang hak sebagai guru hidup kita. Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Ilahi amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la tabarak rabbana ta'ala talakal hamdulillah min qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hasina min al-jinn wa syaitan. Rabbana najina wa lana misal. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, jadi tadi yang saya sebutkan tidak ada bupati yang tidak korupsi tadi, kalimatnya seorang bupati ya, bukan saya nggak menuduh siapapun dan tidak tahu apakah mereka korupsi atau tidak, saya tidak tahu ya. Meskipun tahu juga saya tidak mau tahu ya, itu karena pilihan mereka, jadi gubernur atau presiden sekalipun yang saya dengar segitu. Jadi kita menghindari diri dari pembahasan. Yang jelas kita fokus bagaimana kita mencari, mengikuti guru yang ditunjuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.